percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan dari awal kembali. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau pembantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama Dia. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan kepada Dia, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, saat ini kita akan belajar kembali satu topik firman Tuhan, yaitu tentang garam dan terang dunia. Sebelum kita belajar tentang garam dan terang dunia, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini lagi kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman, menjadi garam yang asin dan terang yang bersinar Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar satu topik. Sebenarnya ini adalah topik yang mudah tapi sulit untuk dilakukan kalau dengan kekuatan sendiri. Menjadi garam, menjadi sesuatu garam yang asin dan suatu terang yang bersinar. Dari firman Tuhan ini kita akan lihat apakah kita sudah menjadi garam yang asin ataukah menjadi garam yang tawar, ataukah kita sudah menjadi terang yang bersinar di tempat yang gelap, ataukah kita adalah terang yang sudah padam. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya lagi garam yang tidak asin, dibuang dan diinjak orang. Perlu digarisbawahi adik-adik. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nanti kita akan lihat berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan pelitanya ditaruh di bawah gantang. Apa itu gantang? Nanti kita akan belajar. Kemudian lanjut. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nanti kita lihat cara kerja garam sama terang ini sedikit berbeda, tetapi mempunyai suatu fungsi yang sama, yaitu memberi dampak pada lingkungan sekitar. Nah, kita lihat sekarang belajar tentang garam yang asin. Garam itu adalah sesuatu, ya toh, memberikan rasa asin pada lingkungan sekitar. Mungkin sup atau beberapa masakan-masakan itu memberi rasa asin. Dan rasa garam tidak akan pernah berubah walaupun dicampur dengan apapun. Contoh, garam dicampur dengan gula, diaduk di dalam air, garam itu tidak akan berubah rasanya menjadi manis, tidak. Dia tetap akan asin, bahkan rasa gula yang manis itu akan kalah dengan rasa garam yang asin. Jadi garam itu mempengaruhi sekitarnya, tetapi tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Sebagai anak Tuhan, kita seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, teman-teman kita, terutama anak-anak sekolah minggu. Paling gampang adalah anaknya Om. Om selalu memberikan contoh yang dekat aja. Kalau dia datang ke sekolah minggu, Om selalu tekankan jangan bawa HP. Tetapi kalau sudah teman-teman sekitarnya sudah mulai bawa HP dan main game, dia mulai ngelirik-ngelirik, akhirnya ikut melihat, bahkan kadang-kadang ikut nimbrung. Om selalu katakan, kamu dipengaruhi temanmu. Loh, temanku soalnya bawa semua ya. Om katakan, walaupun temanmu mempengaruhi kamu, kalau kamu tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus berani berkata tidak. Berapa banyak anak Tuhan itu dipengaruhi lingkungan sekitar, padahal Tuhan inginkan apa? Di dalam Efesus pasal yang keempat, kita baca, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu dulu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pikiran ini berbicara tentang jiwa, perasaan. Sedangkan roh, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan, roh kita sudah dilahir barukan, kita menjadi manusia baru. Tetapi seringkali pikiran ini dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau roh kita sudah ditebus, diperbarui, maka kita pun harus belajar untuk menaruh pikiran kita kepada salib Kristus, pada kehendak Allah, adik-adik. Jangan berpikir seperti orang dunia. Dikatakan juga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Kadang-kadang kita takut sebagai anak Tuhan nanti dibully, nanti dipikir cupu, tidak mengikuti perkembangan, takut tidak diterima sama lingkungan sekitar. Akibatnya ikut-ikut, terutama anak-anak yang sudah mulai remaja. Pada waktu yang lalu juga diadakan seminar tentang vape. Itu adalah suatu apa? Suatu komunitas, lingkungan pergaulan.
Kalau tidak ikut-ikut nge-vape, tidak ikut-ikut merokok, nanti tidak diterima. Adik-adik, jangan takut. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus punya identitas. Om juga kalau di pekerjaan, seringkali teman-teman di dalam pekerjaan itu merokok, kadang-kadang diajak, misalnya ke tempat-tempat, misalnya untuk minum minuman keras. Banyak orang ngomong, wah kamu mau tidak mau harus ya sedikit-sedikit lah, tidak apa-apa katanya seperti itu. Tapi Om katakan dengan tegas, tidak. Berkat itu dari Tuhan, bukan dari rekan-rekan atau rekan bisnis, bukan. Tetapi dari Tuhan. Karena itu kita harus berani menyatakan diri sebagai anak Tuhan. Seperti garam, dia asin. Di lingkungan manis pun dia tetap asin. Di lingkungan pahit pun dia tetap asin. Di lingkungan yang tawar pun dia tetap asin. Jadi sebagai anak Tuhan, walaupun lingkungan sekitarnya itu rasanya tawar. Banyak yang tawar hati terhadap Tuhan. Mungkin sudah mulai malas ke sekolah minggu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap asin. Kita harus punya jati diri, identitas diri. Dan itu adalah suatu habit yang dibangun dari sejak kecil. Karakter yang dibangun dari sejak kecil nanti akan terbawa sampai besar. Tidak mungkin ujuk-ujuk bahasa Surabayanya bilang adik-adik, nanti bisa berubah, gede nanti bisa berubah. Tidak bisa. Sulit. Karena itu Tuhan inginkan adik-adik dari sejak kecil belajar firman Tuhan, bisa berkata tidak kepada apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa berkata tidak terhadap apa yang tidak sesuai dengan perintah orang tua. Kalau orang tua itu anak Tuhan, pasti perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi garam itu kerjanya tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, yaitu garam itu kerjanya itu tidak terlihat, jadi tidak kelihatan. Tapi dia bisa memberi rasa asin. Jadi kehadiran adik-adik itu bisa dirasakan seperti di dalam Roma pasal 12. Jangan nanti kehadirannya malah jadi biang kerok, biang keributan. Di kelas menjadi biang kekacauan. Kalau anak ini datang, wis pasti kelas kacau pasti. Kalau anak ini datang semuanya konco-konco ini rusak. Tidak seperti itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kehadirannya selalu dinantikan. Karena membawa sukacita. Adik-adik, teman-temannya bisa merasakan, waduh ini arek ini datang ya, bisa suasananya enak ya, seperti itu ya, menyenangkan ya, gitu. Sebagai anak Tuhan dia itu kok bisa membuat aku susah itu bisa jadi senang, damai, seperti itu. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan, Roma pasal 12, Rasul Paulus menyontohkan ada seseorang, yaitu di dalam Roma pasal 12, yang kehadirannya selalu menyukakan hati orang lain. Roma pasal 12, ayat yang 15 dulu, Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 dilanjutkan. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. 1 Korintus 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi orang-orang yang kehadirannya bisa menyegarkan orang lain. Bukan dengan bahan tertawaan yang tidak baik atau bahan tertawaan yang kurang ajar. Tetapi dengan sesuatu baik perkataannya itu menyenangkan. Bisa membangun temannya, bukan malah membuli adik-adik. Tetapi setiap kehadirannya itu dinantikan sama teman-temannya. Karena dia bisa menyegarkan orang lain. Demikian juga mungkin sebagai anak. Papanya selalu, kapan ya dia pulang dari sekolah ya? Kalau soalnya ada anak ini bisa menyenangkan seperti itu. Belajar sebagai garam. Kalau kehadiran kita tidak memberi efek apa-apa, atau kehadiran kita justru dibenci seseorang, hati-hati. Kita adalah garam yang sudah tidak asin. Yang kedua, garam itu sebagai bahan campuran untuk ukupan. Ukupan itu suatu seperti suatu campuran, dicampur dengan menyan dan macam-macam, dan itu dipakai untuk doa yang dinaikkan di depan mezbah emas. Ukupan ini di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 35. Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-35 dikatakan mengenai ukupan yang kudus, dikatakan semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Jadi harus diberi garam campuran itu. Artinya apa?
Adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar dari sejak kecil. Bisa mendoakan orang lain. Doa itu seperti ukupan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 8, doa itu seperti ukupan. Ukupan itu seperti bau-bauan, adik-adik. Suatu dicampur macam-macam, yaitu mungkin kemenyan, mungkin mur, dan macam-macam. Habis gitu baunya berbau harum. Seperti di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3, dikatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi campuran itu berada di mezbah emas. Dan kalau adik-adik itu suka berdoa, bahkan mendoakan teman-temannya, mungkin dari sejak kecil belajar, temanku ini kok susah ya, seperti itu. Mungkin kita nggak bisa banyak ngomong, tetapi kita tanyakan, kamu kenapa? Kemudian kita bisa mendoakan dan doa kita naik di hadapan Allah sebagai pendoa syafaat. Dari sejak kecil itu bisa kelihatan adik-adik. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal dikatakan, anak-anak itu sudah bisa dilihat kelakuannya dari sejak kecil. Seperti itu, jangan nanti dia mau, nanti kalau gede bisa jadi pendoa syafaat. Tidak, dari sejak kecil. Karakter suka berdoa itu sudah bisa kelihatan. Dari sejak kecil untuk menjadi seorang pendoa itu harus dilatih. Tidak bisa tiba-tiba. Jangankan seperti itu. Sudah besar pun menjadi pelayan Tuhan pun kadang-kadang kalau berdoa itu sulit. Bangun pagi sulit. Bisa belajar firman. Tetapi kalau disuruh berdoa katanya ini pergumulan. Loh berdoa kok pergumulan. Tapi kalau doa itu menjadi karakter, menjadi habit atau gaya hidupmu, kamu adalah garam yang menjadi campuran di dalam ukupan suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup kita berada di mezbah emas. Artinya apa? Hidup kita selalu berada di dalam kekudusan di hadapan Allah. Dan kalau kita berada di dalam hadirat Allah, jangan takut apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, Tuhan melindungi. Nah, kemudian kita lihat apakah kita sudah menjadi pendoa? Kalau belum, kita belum menjadi garam yang murni dan kudus. Yang ketiga, garam ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk campuran dari korban sajian atau persembahan. Di dalam Imamat kita baca. Jadi di dalam perjanjian lama, adik-adik, itu suatu bayangan. Kalau kita buka selubungnya, kita bisa tahu artinya. Di dalam Imamat pasal 2, ayat yang ke-13 dikatakan, Imamat pasal 2, ayat yang ke-13. Tentang korban sajian. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui apa? Garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Hidup yang mau di atas mezbah. Mau pikul salib, mau menyangkal diri. Punya iman yang teguh. Orang yang tidak punya iman, dia tidak akan mau menyangkal diri. Karena dia, Tuhan ini ada sehingga ada enggak ya? Jadi kalau dia ragu-ragu Tuhan ini ada apa enggak, hidupnya seenaknya sendiri. Dia akan tidak punya pendirian. Dia tidak mau menyangkal diri, sakarepnya sendiri. Zaman sekarang ada generasi Z, generasi yang rebel, generasi yang suka memberontak. Tapi kalau sejak kecil hidupnya mau menyangkal diri. Anaknya selalu katakan, kamu harus belajar menyangkal diri. Apa itu papi? Menyangkal diri itu, seperti itu. Jadi kalau kamu punya keinginan, dan itu dikatakan jangan atau tidak, dan memang kamu lihat ini tidak sesuai, kamu harus bisa berhenti dari keinginanmu itu. Jangan kalau keingin ini ya harus ini, seperti itu. Kalau dari sejak kecil ingin ini dan harus dituruti, itu akan menjadi anak yang manja dan anak yang kurang ajar. Karena apa? Keinginannya harus segera dituruti. Tetapi dari sejak kecil belajar, oh ini tidak cocok, oh ini tidak benar, seperti itu. Belajar adik-adik. Dan yang mengajar dari kecil adalah orang tua. Guru sekolah minggu bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak-anak dari sejak kecil. Menjadi garam untuk campuran korban. Mau hidup di atas mezbah, bahkan korbannya itu harus selalu dibubui garam. Artinya apa? Harus ada iman di dalam mempersembahkan sesuatu. Hidupnya harus selalu di atas mezbah. Artinya apa? Dari sejak kecil belajar tidak menuruti keinginannya sendiri, tetapi belajar untuk taat. Kalau ibadah yang sering katakan, kalau sekolah minggu
sudah dimulai, jangan sakarepmu sendiri. Main game ya terus diteruskan. Kadang-kadang kalau ngomong ya diteruskan ngomong terus. Om sering kali tegur anaknya Om. Kamu belajar untuk menghormati Tuhan. Loh ini teman-temanku gini, kamu jadi garam yang gak asin, lama-lama diinjak-injak kehidupanmu. Sama dosa, sama dunia, akhirnya gak jadi apa-apa. Berapa banyak anak Tuhan akhirnya gak jadi apa-apa. Padahal punya sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Karena itu belajar ya, dari sejak kecil untuk mau hidup menurut firman Tuhan, menurut nasihat orang tua alias belajar taat menjadi garam, menjadi campuran persembahan yang ada di atas mezbah. Kemudian sebagai tanda perjanjian, Bilangan, garam yang asin itu sebagai tanda perjanjian, Bilangan 18. Bilangan 18 ayat yang ke 19. Bilangan 18 ayat 19 dikatakan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah apa? Suatu perjanjian garam. Apakah perjanjiannya dikasih garam? Bukan. Suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Artinya apa? Garam dijadikan sebagai lambang suatu perjanjian garam, artinya perjanjian yang tidak berubah. Dari sejak kecil, punyalah pendirian yang tetap, punya kesetiaan yang tidak berubah-ubah. Kalau dari kecil setia datang sekolah minggu, nanti sudah mulai dewasa ikut youth setia, melayani dengan setia. Itu adalah suatu karakter yang dibangun. Dan sampai dewasa pun, bahkan sampai tua pun akan menjadi orang yang setia. Karena itu belajar, orang yang tidak setia, dia bukan garam yang asin. Dia tidak akan menjadi suatu perjanjian, tetapi hidupnya tidak akan dapat apa-apa. Orang yang tidak setia, setia beribadah, setia melayani, setia digembalakan di tempatnya, jangan suka pindah-pindah, pergi sini, pergi sana, seperti itu. Kalau kita suka pindah-pindah, kita bukanlah garam yang asin, tidak bisa dibuat sebagai tanda perjanjian, adik-adik. Nah, kemudian garam itu juga sebagai lambang pemusnah. Artinya apa? Ulangan 29 ayat 23. Ulangan 29 ayat 23. Artinya apa? Kok ada tanda pemusnah ini apa? Ulangan 29 ayat yang ke-23. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam. Tanahnya itu hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, yang tidak dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikkannya Sodom, Gomora, Atma, Seboim, yakni yang ditunggang balikkan Tuhan dalam murka dan kemanasan amarahnya. Jadi kalau suatu kota sudah di bumi hanguskan, dihancurkan, itu biasanya ditaburi garam, artinya sudah musnah. Artinya apa? Dari sejak kecil belajar untuk tidak ikut campur dalam perbuatan dosa. Seperti yang Om katakan tadi, kalau sudah mulai remaja, itu sudah mulai banyak pergaulan-pergaulan yang lebih luas lagi. Kalau dari kecil tidak belajar untuk punya pendirian, memusnahkan semua dosa, keinginan dosa di dalam hati dari sejak kecil. Karena itu dari sejak kecil katakan tadi apa? Belajar untuk taat, jangan sakarepnya sendiri, mau ini harus dituruti, kalau tidak dituruti marah, gondok, bahkan macam-macam. Orang tua harus belajar untuk tegas kepada anak-anaknya. Kalau tidak gitu jadi anak yang kurang ajar, anak yang manja dan kurang ajar, seperti itu. Tetapi kalau dari sejak kecil dididik untuk taat, punya sikap yang tegas, artinya dia adalah garam yang asin, memusnahkan setiap dosa di dalam hatinya, bahkan dalam pikiran dan angan-angannya, itu dibuang adik-adik. Belajar dari sejak kecil. Jangan terus nanti seperti anaknya Om, pernah satu kali itu dipukul sama temannya gitu, seperti itu. Dia pulang, dia marah. Dia ngomong, awas nanti kalau ketemu papi, mulai hajar seperti itu. Loh, enggak, pokoknya kalau ketemu seperti itu. Nasihatkan, hati-hati, kamu punya angan-angan yang jahat. Seperti Tuhan sudah ajari kamu untuk mengampuni. Enak aja diampuni, seperti itu. Gitu. Dia cari gara-gara seperti itu. Katakan, percuma kamu belajar firman Tuhan kalau nggak bisa mengampuni. Dosamu itu banyak.
Tuhan sudah ampuni. Kamu juga salah sama papi, juga papi ampuni. Lah kalau kamu temenmu ada bikin salah, kalau memang itu membahayakan ya ngomong toh sama gurunya. Tapi kalau cuma sekedar ya sudah seperti itu ya berdamai. Akhirnya dia iya ya papi, Noel sendiri banyak salah seperti itu. Jadi belajar itu buang dosa, membuang segala angan-angan dosa dari sejak kecil, rencana-rencana yang jahat. Seperti itu, wah aku sih kecil ya, tidak mungkin jahat. Siapa bilang ada anak kecil dari awal itu sudah jahat. Kalau kepingin sesuatu, karena tidak dituruti mungkin bisa punya pikiran-pikiran yang jahat. Bisa mencuri uang orang tua dan macam-macam seperti itu. Belajar dari sejak kecil sebagai garam yang asin itu memusnahkan atau membuang segala dosa sampai tuntas. Garam itu sebagai obat atau penetral racun. Jadi kalau ada teman-teman yang toksit, istilah zaman sekarang itu toksit adik-adik, yaitu banyak teman yang meracuni pergaulan, meracuni lingkungan sekitarnya dengan omongannya, dengan sikap dan perbuatannya. Sebagai garam yang asin, jangan malah jadi kena toksitnya itu. Waduh, arek ini toksit ya. Waduh, aku kena, hatiku jadi pahit. Jangan. Sebagai anak Tuhan, sebagai garam yang asin, justru bisa menetralisir, justru malah menolong orang yang sudah jadi toksit itu untuk jadi netral, menjadi orang yang tidak toksit lagi atau memberi pengaruh yang jahat seperti itu. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 2, kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 21. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 20 sampai 21. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, Elia menyehatkan air di Yeriko. Pada waktu itu air di Yeriko itu toksit adik-adik, menyebabkan kematian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa, dikatakan jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Artinya apa? Kadang-kadang orang toksit atau teman-teman yang punya pengaruh jahat di sekitarmu itu kadang-kadang bisa membuat kematian buat orang lain. Bahkan bisa mati beneran gara-gara kena omongannya orang lain, kena bully. Banyak yang akhirnya benar-benar mati, melakukan jalan pintas. Kalian sebagai garam yang asin itu harus bisa menolong baik orang yang keracunan tadi, orang yang kena bully tadi bisa ditolong sehingga hatinya bisa sejahtera kembali, maupun orang yang jadi toksitnya atau penyebabnya. Itu kalian harus tolong, dinasehati. Kalau nggak bisa dinasehati, jangan kita pukul adik-adik, tetapi kita doakan. Sebagai garam yang asin, menjadi anak dari kecil. Mungkin orang tuanya, mungkin papanya marah-marah adik-adik. Marah-marah. Sebagai anak walaupun masih kecil, punya kuasa. Kalau kalian suka berdoa, dari orang tua yang marah, kalau didoakan hatinya, Roh Kudus bisa jamah. Artinya itu kalian menjadi garam yang asin, bisa menetralkan racun, dan juga sebagai pemurni. Artinya apa? Dari sejak kecil punyalah hati yang tulus. Dan kalau ada temannya yang salah, jangan ikut-ikut, tapi berani ikut menegur. Nah, dari semuanya itu kita bisa tahu apakah kita sudah menjadi garam yang asin atau tidak. Kalau kita tidak menjadi garam yang asin, firman Tuhan katakan apa? Kamu akan diinjak-injak, dibuang, diinjak-injak orang. Baik masa depanmu akan diinjak-injak oleh dunia. Tidak jadi apa-apa, padahal Tuhan kasihkan banyak talenta. Berapa banyak anak Tuhan punya talenta banyak. Tetapi karena dia tidak mau menjadi orang yang menjadi garam yang asin, memberi pengaruh yang baik kepada lingkungan sekitarnya, alias dalam tanda kutip menjadi anak yang woles. Wah, santai, biar urusannya orang lain, itu bukan urusanku. Itu adalah garam yang tidak asin. Satu saat hidupmu akan menjadi garam yang tidak asin, yang diinjak-injak, atau menjadi seperti istrinya Lot, Kejadian 19 ayat 26. Dia menjadi tiang garam, sebagai tanda peringatan. Seperti itu loh, dulu anak Tuhan, sekarang lihat, seperti itu, menjadi tanda peringatan, menjadi batu sandungan, bahkan hidupnya diinjak-injak oleh dosa dan dunia. Tetapi kalau kita menjadi garam yang asin, jangan takut tuh.
Tuhan akan memberkati hidupmu. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Loh, mana buktinya hidupku susah? Oh, jangan khawatir, jangan khawatir. Kesusahan itu membuat seseorang, bahkan anak itu menjadi tangguh, kuat. Kalau kita menghadapi masalah-masalah, berarti kita lagi diproses oleh Tuhan untuk menjadi garam yang sangat asin, bisa menggarami sekitarnya, menjadi anak Tuhan yang kuat. Nanti satu saat dewasa, pada saat menghadapi masalah, dia sudah kuat karena sudah dilatih oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, yaitu tentang terang. Nah, terang yang bersinar itu artinya apa? Di dalam Ayub pasal 26, ini tentang terang. Bagaimana terang itu? Ayub 26 ayat yang ke-10. Ayub 26 ayat yang ke-10 dikatakan, ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Terang dan gelap itu ada batasnya, tidak bisa bareng. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 17, terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi kalau ada suatu lingkungan pergaulan yang jahat, kita harus menjadi garam. Seperti itu, menggarami, menetralisir, tetapi tidak bercampur dengan perbuatannya. Tuhan katakan apa? Di dalam Yudas pasal 1 dikatakan, dalam Yudas pasal 1, Yudas itu cuma satu ayat adik-adik. Yudas pasal 1 ayat 23 dikatakan apa? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang lain, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yang dibenci bukan orangnya, tetapi pakaiannya atau perbuatannya. Jangan menjadi anak Tuhan yang plin-plan seperti itu. Nanti kalau teman-temannya meso, ikut meso. Nanti kalau teman-temannya pada waktu ibadah atau sekolah minggu main gadget, ngomong sendiri, ikut-ikut. Itu artinya adalah apa? Terang yang tidak bersinar, terang yang padam. Tidak punya garis batas yang tegas. Jadi anak yang pelin-pelan supaya diterima di dalam pergaulan atau diterima di dalam komunitasnya. Itu anak Tuhan yang pelin-pelan. Anak Tuhan yang pelin-pelan itu hidupnya juga akan diinjak-injak dosa. Dia menjadi terang yang tidak bersinar, tidak ada gunanya. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Pelitanya akan dipindahkan kepada orang lain, kehidupannya akan semakin gelap. Belajar sebagai anak Tuhan itu tidak bercampur di dalam kegelapan. Punya garis yang tegas, punya sikap yang tegas. Dari kecil belajar, kalau ada temannya rame di dalam ibadah atau main gadget, minimal ngomong, belajar untuk hormati Tuhan. Dan kalian jangan ikut ngomong atau ikut main seperti itu. Belajar dari sejak kecil punya garis yang tegas. Jadi anak Tuhan yang tegas. Jangan tuh enggak apa-apa masih kecil kan ya biasalah. Oh, tidak bisa. Firman Tuhan selalu katakan apa? Karakter, sikap hidup, gaya hidup itu dibangun dari sejak kecil. Bahkan mungkin dari sejak di dalam rahim. Kalau mamanya suka memuji Tuhan, walaupun masih dalam adik bayi dalam kandungan, itu bisa mendidik dari sejak dalam kandungan, itu suka memuji Tuhan. Dari sejak kecil diajari untuk suka berdoa, sampai besar pun dia tetap akan suka berdoa. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, ya, didiklah orang muda menurut jalannya yang patut, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Karena itu belajar ya adik-adik, dari sejak kecil punya sikap yang tegas. Orang tua, guru-guru sekolah minggu, terutama yang di kelas-kelas kecil, ajari karakter Kristus di dalam kehidupan anak-anak lewat firman Tuhan yang diajarkan. Jangan cuma asal ngomong, asal bunyi, asal ngajar, seperti itu. Tapi kita belajar untuk memberikan, membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kerjanya terlihat nyata. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan apa? Kamu adalah suratan terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan menjadi batu sontoan, ngomong mulutnya seenaknya sendiri, kalau di depan orang tua, ada orang tua duduk, kalau jalan langsung lali, enggak hormat seperti itu bisa dilihat, lo anak Tuhan kok kurang ajar ya, lo anak Tuhan kok enggak punya sopan santun ya, seperti itu. Tapi belajar, kehidupanmu nyata,
bisa dibaca, bahkan oleh teman-temanmu, oleh gurumu bisa dilihat, oh anak Tuhan ini ikut sekolah minggu, dia belajar firman Tuhan, dan dia praktekkan dalam kehidupannya, dan terlihat nyata hasilnya di dalam kehidupan sehari-hari. Hasil itu tidak bisa dibohongi, bisa terlihat. Mungkin satu saat orang bisa berlaku munafik, tapi lama-lama orang itu tidak akan bisa terus-menerus berlaku munafik. Satu saat akan kelihatan aslinya. Tetapi kalau kita dari sejak kecil punya gaya hidup yang sesuai firman Tuhan, dibangun karakter Kristus, yaitu karakter atau sifat yang seperti Kristus, kalau ngomong apa adanya, jujur, ya toh, menghormati Tuhan, suka berdoa, maka sampai besar pun karakter itu akan terbangun. Tapi kalau dari kecil suka bojok dan tidak diajar untuk belajar jujur, sampai besar pun dia akan bernafas bohong, suka bohong. Karena itu belajar sebagai terang yang bersinar, itu kehidupanmu itu bisa dibaca oleh semua orang, oleh gurumu, oleh temanmu, oleh orang tuamu, bahkan oleh guru sekolah minggu. Menjadi anak-anak yang menyenangkan, baik kepada manusia, juga terhadap Allah. Seperti Tuhan Yesus, dia berkenan di hadapan Allah dan manusia, seperti itu. Nah, saat ini seperti Om katakan, dunia ini semakin gelap, macam-macam pengaruhnya. Nanti trennya misalnya boneka A, waduh ikut semua. Tapi jadilah anak Tuhan yang tahu punya prinsip, bisa bersinar di tempat yang gelap, adik-adik. Di dalam Filipi, kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, Filipi pasal 2, ayat yang ke-15, dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dunia semakin gelap, tapi beda. Dunia boleh semakin gelap, tetapi anak-anak Tuhan yang dari kecil dididik dan mau taat, hidupnya akan semakin bersinar. Di dalam Amsal pasal 4 dikatakan, kita baca, Amsal pasal yang keempat, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi semakin hari dunia boleh semakin gelap, adik-adik. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid sekolah minggu mau belajar taat, itu akan terdapat suatu beda, suatu garis yang tegas. Dunia boleh gelap, anak Tuhan semakin terang, bersinar, bahkan menyinari orang-orang sekitarnya. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Dia bisa menyinari lingkungan sekitarnya. Seperti itu, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebagai terang yang tidak bersinar atau terang yang padam, itu terang yang bagaimana? Terang yang padam adalah terang yang tidak diletakkan di kaki Dian, tetapi di dalam gantang. Apa itu gantang itu, Om? Kita baca di dalam Sakaria pasal yang kelima. Gantang itu modelnya kayak rantang, tutup kayak panci, kayak rantang gitu, seperti itu. Ada apa namanya? Ada tutupnya. Nah, di dalam Sakaria pasal 5 ayat ke-6 sampai 8 dikatakan apa? Apa itu gantang? Sakaria pasal 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku, katanya kepadaku, coba layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah apa? Gantang itu apa? Inilah dikatakan kejahatan mereka di seluruh negeri. Jadi anak Tuhan yang hidupnya terus di dalam kejahatan, wah aku tidak jahat loh, Om. Orang yang tidak jahat juga tidak baik. Itu dikatakan firman Tuhan dianggap sebagai orang yang jahat. Air yang tidak panas atau tidak dingin dimuntahkan oleh Tuhan. Dianggap itu sesuatu yang jahat. Netral, itu tidak. Bagi Tuhan, orang yang netral itu dianggap jahat. Dikatakan apa?
Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat tutup timah gantang itu telah diangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya batu timah itu ke mulut gantang itu. Jadi di dalam gantang itu bukan cuma isinya kosongan. Ada sesuatu di dalamnya, yaitu kefasikan. Artinya apa? Kalau kalian hidup bercampur dengan teman-teman yang jahat, firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang jahat itu merusakkan kelakuan yang baik. Pergaulan yang jahat itu merusakkan kelakuan yang baik. Loh, berarti kita nggak boleh bergaul dong. Boleh bergaul, tetapi sebagai garam, menggarami, memberikan rasa asin. Tetapi terhadap perbuatannya kita harus punya garis yang tegas. Kalau temanmu mesoan, ya kamu jangan ikut meso. Apalagi Gombul punya sahabat yang suka meso. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Amsal dikatakan orang yang suka bergaul dengan orang yang cepat marah, dia akan menjadi pemarah. Karena sudah terbiasa dengan kelakuannya. Karena itu kita harus belajar. Jangan terang kita ini ditaruh di bawah gantang. Karena di gantang itu sendiri, di tempat yang gelap, itu ada sesuatu, yaitu ada iblis di dalamnya. Dikatakan di dalam gantang itu, ternyata pada waktu dibuka isinya apa sih? Apa rantang kosong? Tidak. Di dalam setiap perbuatan jahat pasti ada campur tangan si jahat, yaitu pembuat kefasikan. Fasik itu adalah perbuatan yang menentang firman Tuhan, melawan firman Tuhan. Karena itu belajar adik-adik, jangan menjadi garam yang tidak asin, ya toh, tidak punya rasa. Kehadirannya itu ya biasa lah, dianggap pupuk bawang, datang ya boleh dianggap, boleh tidak, seperti itu. Atau menjadi garam yang beracun malahan, kehadirannya menjadi toksit, menjadi racun, mempengaruhi teman-temannya jadi rusak. Tapi biar jadi garam yang asin, walaupun lingkungan sekitarnya rusak, dia bisa menetralisir. Dan jadilah terang yang bersinar, artinya apa? Tidak ikut campur, punya garis yang tegas, berani berkata tidak pada setiap ajakan dosa. Mungkin tontonan, mungkin kalau sudah mulai dewasa, apalagi mulai remaja, banyak sekali ajakan-ajakan. Om pernah dengar, seperti Om juga pernah saksikan. Pada waktu baru masuk SMP sudah ditontonkan, waduh ini loh, lihatan video porno, gambar-gambar yang tidak benar, gambar yang rusak, seperti itu. Pada mulanya tidak ngerti, tetapi kalau terus menerus tidak bisa berkata tidak, satu saat jangan kaget. Kamu akan terbiasa dengan karakternya dia dan kamu sendiri akan menjadi seperti dia. Karena di dalam gantang, di dalam tempat kejahatan, ternyata gantangnya tidak kosong, ada seorang perempuan dalam nubuatan itu. Artinya apa? Ada suatu kejahatan yang hidup. Jadi dosa itu tidak mati, dia terus akan berkembang. Tidak akan terus-menerus kalau suka meso, tidak. Satu saat meso itu akan terus berkembang. Orang yang suka, misalnya contoh, kalau sudah remaja, suka nge-vape, itu bisa berkembang, bukan cuma sekedar vape, bisa masuk ke dalam hal-hal yang lebih rusak lagi. Karena itu hati-hati, jadilah anak Tuhan, menjadi garam yang asin, dan jadilah terang yang bersinar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar lagi untuk menjadi garam yang asin dan terang yang bersinar, supaya kehidupan kami tidak diinjak-injak dosa, dan hidup kami tidak diracuni oleh kejahatan, tetapi justru hidup kami menjadi terang, menjadi teladan, sehingga orang lain melalui lewat kehidupan kami Tuhan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dan biarlah kami bukan menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.